Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nunu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Tetap semangat kan belajarnya? Hari ini kita masih belajar tematik. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Simak baik-baik ya materinya. Adapun muatan IPA-nya memiliki KD sebagai berikut. Dan muatan bahasa Indonesianya memiliki KD sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya adalah nilai sikap yang akan Ibu nilai adalah sikap peduli, yaitu peduli terhadap lingkungan sekitar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajarnya kan? Hari ini kita akan belajar eksploitasi. Apa sih eksploitasi itu? Eksploitasi adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Nah, hutan juga memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Apa saja sih manfaat hutan? Manfaat hutan yang pertama, sebagai penghasil oksigen atau udara bersih, karena oksigen ini berasal dari tumbuhan. Yang kedua yaitu sebagai tempat wisata dan rekreasi. Yang ketiga, mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor. Yang keempat, sebagai penyimpanan air tanah bagi makhluk hidup. Dan yang terakhir, sebagai habitat berbagai macam hewan dan tumbuhan. Penebangan hutan yang dilakukan secara berlebihan dapat merusak lingkungan. Dampak penebangan hutan atau akibat penebangan hutan yang pertama mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga menghilangkan habitat atau tempat hidup hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Yang keempat menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Yang kelima mengurangi keanekaragaman hayati di hutan. Cara menjaga kelestarian hutan diantaranya, yang pertama, menebang pohon yang sudah tidak produktif. Yang kedua, mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara bijaksana. Yang keempat, yaitu menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. Yang kelima, melakukan reboisasi, menanam satu tanaman
untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Materi selanjutnya yaitu pengolahan sampah dan barang-barang bekas. Apa sih sampah itu? Sampah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sampah organik, dan yang kedua, sampah anorganik. Apa sih bedanya sampah organik dan anorganik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti sisa bekas makanan, terus daun-daunan, ranting. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai dan sudah tidak dipakai lagi. Nah, mengurangi sampah merupakan salah satu kegiatan melestarikan alam loh. Barang-barang bekas atau sampah dapat diolah dengan cara 5R. Yang pertama, reduce. Yang kedua, reuse. Yang ketiga, recycle. Yang keempat, replace. Yang kelima, repair. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu reduce. Reduce adalah mengurangi pemakaian suatu barang dan tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Contohnya yaitu seperti penggunaan kantong plastik bisa kita kurangi dengan membawa kantong belanjaan sendiri yang terbuat dari kain, atau bisa juga kita membawa botol minum sendiri dari rumah daripada membeli air minum dalam kemasan. Yang kedua yaitu reuse. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan. Contohnya yaitu sepatu atau sendal dan ban bekas yang sudah tidak terpakai bisa dijadikan pot tanaman. Ataupun tempat bekas minuman bisa dijadikan tempat penyimpanan alat tulis. Selanjutnya yaitu recycle. Recycle adalah mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru. Contoh recycle yaitu misalkan sampah organik bisa kita rubah menjadi pupuk kompos, ataupun sampah anorganik, misalkan di sini ada drum minyak, bisa kita rubah menjadi tempat duduk, ataupun botol bekas minuman kaleng bisa kita rubah menjadi hasil karya seperti Vespa. Selanjutnya yaitu replace. Replace ini merupakan kegiatan mengganti pemakaian suatu barang dengan barang yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Contohnya seperti penggunaan tisu bisa kita gantikan dengan menggunakan sapu tangan, karena sapu tangan ini bisa kita cuci dan gunakan kembali. Yang terakhir adalah repair. Repair ini adalah memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Contohnya misalkan barangnya yang rusak tapi tidak terlalu parah bisa kita gunakan kembali. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur cerita. Ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur cerita? Unsur-unsur cerita terdiri dari tokoh. Nah, tokoh ini adalah pelaku dalam cerita. Yang kedua yaitu alur cerita atau jalannya sebuah cerita. Yang ketiga yaitu pesan moral. Nah, pesan moral ini bisa berupa saran, nasihat, maupun anjuran bagi pembaca. Nah, pesan moral ini dapat ditemukan dalam cerita secara tersurat atau langsung, maupun secara tersirat atau tidak langsung. Pada minggu kemarin juga kita sudah belajar tentang menentukan pesan moral, menentukan tokoh, dan menentukan inti cerita. Hari ini Bu Nunu punya
sebuah cerita dongeng tentang bangau dan kepiting. Yuk simak baik-baik cerita dongeng berikut. Burung kuntul dan kepiting. Cuaca yang bagus. Cepat lari! Heron datang! Mereka semua lari. Aku harus mencari akal. Kalau tidak, aku akan kelaparan di sini. Aku ada ide. Celaka! Celaka! Masalah gawat! Ada musibah besar! Ada musibah besar. Tadi saat aku melewati desa, aku dengar para petani akan memasang jala di sini untuk menangkap kita. Aku dengar mereka ingin menjadikan kita lauk tambahannya. Mereka datang. Lihat, mereka datang. Semua akan dimakan. Mereka datang. Iya, Heron, tolong cari akal untuk kami. Ayo tolong kami. Aku tidak bisa melawan manusia. Lalu dia bagaimana? Begini saja. Aku punya ide. Di belakang gunung ada sebuah danau yang lebih besar dan indah. Aku bisa memindahkan kalian ke sana untuk menghindari tangkapan manusia. Bawa aku dulu. Iya, satu-satu. Berbaris dulu satu persatu ya. Berbaris saja. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Kalian semua harus waspada. Jangan dengarkan dia. Kalau manusia datang, tidak ada tempat bagi ikan untuk bersembunyi. Tapi kepiting bisa bersembunyi di dalam tanah. Kau tunggu di sana saja ya. Iya. Baiklah, kita pindah sekarang. Mulai hari ini aku bisa makan sepuasnya. Mereka semua bodoh. Heron, kau harus istirahat dulu. Tidak usah. Aku memang suka membantu. Tidak apa-apa. Aku tetap merasa aneh. Biasanya burung kuntul ingin sekali memakan kalian. Mana mungkin dia berbaik hati membantu kalian. Aku merasa ada yang tidak beres. Sudah sore begini tapi masih belum ada yang datang menangkap kalian. Benar ya, Heron akan datang lagi. Kami harus bagaimana? Kalian jangan cemas. Kalau dia datang lagi, suruh saja dia membawaku dulu. Kau? Apa kau juga takut pada manusia? Benar, aku dengar manusia sekarang juga suka makan kepiting. Makanya aku Sudah ingin... saatnya aku mencicipi kepiting. Baiklah, aku akan membawamu ke sana ya. Danaunya tidak kelihatan. Tempat ini lebih bagus, bukan? Kau kejam sekali. Kau makan mereka semua. Ajalmu sudah tiba, masih banyak bicara. Kurang ajar, singkirkan jepitmu. Aku akan memberimu pelajaran. Semuanya cepat bantu aku. Dia mau memakan teman-teman kalian. Ada yang sudah dijadikan ikan asin. Semuanya sudah mati. Kau sudah menyelamatkan nyawa kami. Terima kasih ya. Jadikan ini sebagai suatu pelajaran. Dan jangan sampai kalian tertipu lagi ya. Tentang bangau dan kepiting, kalian nanti mengejarkan tugas berikut ya. Tentukan judul ceritanya, tokoh dan sifatnya, tempat terjadinya, awal ceritanya, akhir ceritanya, dan pesan moralnya. Selamat mengerjakan dan jangan lupa kirim tugasnya kepada guru kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya. Dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.